Ternate berasal dari 3 suku kata, yaitu Tara, Noate, yang berarti turun ke bawah dan pikatlah dia. Pulau Ternate dahulu dikenal dengan sebutan Pulau Gapi. Namun semakin besar dan populer kota ini, orang-orang lebih suka menyebutnya dengan Ternate. Daerah yang terletak di sebelah barat pantai Halmahera ini dulunya terkenal dengan masyarakat yang memiliki kepercayaan pada hal-hal yang berbau goib, serta mereka percaya bahwa ada kekuatan besar yang mengendalikan alam semesta. Dalam buku sejarah masuknya Islam di Maluku tahun 2012, masuknya Islam di Maluku Utara diperantarai oleh 4 syekh dari Irak pada abad ke-8 Masehi. Keempat syekh tersebut adalah Syekh Mansur yang mengajarkan Islam di Ternate dan Halmahera Muka. Syekh Yakub mengajarkan Islam di Tidore dan Makian. Syekh Amin dan Syekh Umar mengajarkan Islam di Halmahera Belakang, Maba, Patani, dan sekitarnya. Setelah mampu melewati benturan tersebut, Islam tumbuh pesat di Ternate, bahkan dijadikannya Islam sebagai agama resmi kerajaan. Masuknya Islam sebagai agama kerajaan ini membawa perubahan banyak dalam aktivitas masyarakat Ternate. Salah satunya adalah pengalihan status dari kerajaan hingga kesultanan. Penasaran bagaimana sejarah lainnya? Saras akan ajak sahabat ensiklopedi untuk ngobrol-ngobrol langsung dengan Fanyira Kadato, Bapak Rizal Effendi. Yuk ikuti Saras. Pak, saya melihat Kedato di Ternate ini nih masih bagus ya Pak ya hingga saat ini. Boleh ngobrol-ngobrol terkait sejarah di sini boleh ya Pak ya? Mari kita ke dalam. Oke, siap Pak. Pak, kalau ini ruangan apa nih Pak namanya Pak? Ini ruang For Islamo namanya. For Islamo. For Islamo biasanya oleh Sultan digunakan biasanya untuk penobatan atau pelantikan perangkat adat. Di sini juga biasanya dilakukan ritual harian. Ritual harian. Para bobato akhirat pada duduk di sini di setiap malam Senin, malam Kamis dan malam Jumat. Nah, mereka duduk dan tahlilan di sini. Dan tahlilan di sini. Ya, kemudian ini beberapa properti di atasnya mereka bakar kemenyan. Ya, terus kemudian mereka tahlilan. Itu setiap 1 minggu 3 kali. Kemudian ini salah satu kursi namanya Dodego Kolano atau kursi duduk Sultan. Iya. Di tempat duduk kursi Sultan ini juga pun dalam setahun 4 kali beliau akan ditandu di sini. Beliau ditandu di sini kemudian diikuti dengan perangkat adat, kemudian menggunakan musik gamelan Cikamomo itu iring-iringan menuju ke Masjid Sultan, sholat di sana. Ketika Kesultanan Islam mulai terbentuk di Ternate pada tahun 1486, Ternate semakin maju dan menerima Islam sebagai alat politik kerajaan. Ketika itu, Ternate mulai mendapatkan nama gelar Sultan, yakni Sultan Zainal Abidin. Sultan Zainal Abidin ialah seorang sultan yang punya kecintaan besar terhadap ajaran agama Islam. Bahkan ia pernah pergi ke Jawa untuk belajar pada Sunan Giri, memperdalam ajaran agama Islam, lalu kemudian ia kembali lagi ke Ternate. Diterimanya Islam oleh kerajaan Ternate pun ditandai dengan pembangunan Masjid Kesultanan atau yang dikenal dengan Sigi Lamo. Sigi Lamo dibangun pada masa Kesultanan Sultan Zainal Abidin dengan tujuan untuk sentral peradaban agama Islam dan juga budaya di kota Ternate. Sigi Lamo memiliki ritual keagamaan dan peraturan yang masih eksis hingga saat ini. Seperti wanita dilarang sholat di Masjid Kesultanan dan keharusan bagi laki-laki untuk menggunakan songko, serta larangan penggunaan sarung di masjid. Peraturan tersebut menjadi sebuah kontroversi bagi beberapa orang, terutama bagi para pendatang yang mencoba untuk melakukan wisata religi di Kesultanan Ternate.
Pada zaman dahulu, para leluhur negeri ini kita sangat berikhtiar dan sangat hati-hati. Jangan sampai seorang wanita dengan kodratnya, maka dia harus mengalami yang namanya menstruasi dan yang lain. Nah, sehingga pada saat itu bisa saja ketika sementara berada di masjid, lalu tiba-tiba dia menstruasi atau yang lain sehingga bisa menetes atau yang lainnya. Nah, ini yang diikhtiarkan sebenarnya. Jadi pada dasarnya hanya untuk menjaga kesucian masjid itu sendiri. Tapi tidak juga bahwa kita melarang orang untuk melakukan ibadah, tidak. Tetapi lebih pada faktor ikhtiar untuk menjaga kesucian masjid. Nah, kalaupun kaum wanita ingin melakukan ibadah, itu bisa saja. Beberapa masjid di kita semua itu membolehkan bahwa laki-laki dan perempuan itu boleh melakukan ibadah dalam satu masjid. Tetapi khusus untuk Masjid Kesultanan, nah itu yang kita jaga. Dan alhamdulillah sampai saat ini kita tetap menjaga dan melestarikan ini. Karena ini bagian dari budaya, tradisi yang harus kita lestarikan. Tentang sholat ke Masjid Sultan, dia tidak menggunakan peci atau songkok, maka kita akan berikan. Kita persilakan dia, kita pinjamkan songkok itu untuk dia pakai ketika melakukan sholat. Kenapa demikian? Karena ketika orang tidak menggunakan songkok, bisa saja ada bagian rambut yang menyentuh, yang menutup jidatnya. Sehingga nanti ketika dia melakukan sholat, bisa tidak sempurna sholatnya. Karena jidatnya itu akan terhalang dengan rambut tadi. Sigilamo saat ini masih berfungsi sebagaimana masjid-masjid lainnya. Namun yang membedakan dengan masjid lainnya adalah di mana masjid ini masih kental dengan tradisi dan budaya lokal yang dipegangnya secara turun-temurun. Salah satu hal yang menarik adalah pelaksanaan sholat Jumat dengan menggunakan 4 muazin sebelum khotib naik mimbar. Keempat muazin tersebut mewakili wilayah masing-masing, yakni wilayah Ciko, Jawa, Sangaji, dan Moti. Ya, sampai sekarang ini untuk azan yang kita lakukan untuk hari-hari besar Islam sendiri maupun hari-hari yang diberkahi dalam agama seperti hari Jumat, terus itu kita masih menggunakan azan dengan 4 orang muazin. Nah, kenapa 4 orang? Nah, karena 4 orang ini pertama menggambarkan 4 sahabat Rasulullah. Nah, 4 orang ini juga bisa menggambarkan 4 tiang alif yang ada di dalam masjid itu sendiri. Dan 4 orang ini juga, 4 orang yang azan ini menggambarkan 4 kerajaan yang ada di Kesultanan Jaziratul Muluk ini. Dan dari 4 ini juga menggambarkan 4 mazhab yang ada di Kesultanan Ternate. Nah, jadi yang paling terpenting juga dari 4 muazin ini menggambarkan 4 arah mata angin. Sehingga panggilan azan ketika dikumandangkan itu akan mewarnai seluruh alam semesta dari berbagai arah mata angin tadi untuk menyampaikan panggilan azan. Nah, tentunya untuk memanggil kaum muslimin untuk melaksanakan ibadah pada saat itu.